Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Masih jomblo aja, tidur tidak tenang karena selalu dihantui bayangan mantan, boker lancar? Hari ini kita balik lagi ke dapur dan kita mau bikin bakpao. Ngomong-ngomong soal bakpao, kalau di tempat saya tukang bakpao itu selalu bunyinya kayak gini. Bakpao, bakpao. Kenapa harus kayak gitu ya? Selamat datang di Dapur Sweet Flower, seperti biasa resepnya ditulis di kolom deskripsi. Dan sebelum videonya dimulai, jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus bagi-bagi resep. Pertama-tama kita mau bikin isiannya dulu. Bahannya 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, bumbu ngohyong atau yang biasa disebut sebagai 5 Chinese Spices Chinese Spice 5, yaitulah ya. 200 gram daging ayam cincang, ayam, dan kurang lebih 1 sendok makan tepung maizena. Pertama-tama tentunya kita kupas dulu bawangnya, terus kita cincang kasar bawang putih sama bawang merahnya. Kalau teman-teman mau langsung ke resep pembuatan bakpaonya, bisa langsung di skip ke menit berapa ya? Langsung aja loncat ke menit 355. Untuk resep isian ini, nggak usah pakai bumbu ngohyong, nggak apa-apa sih. Saya juga pernah coba nggak pakai bumbu ngohyong. Saya juga pernah coba nggak pakai bumbu ngohyong, masih enak-enak aja kok. Cuman di sini kita tambahin supaya aromanya lebih merangsang gitu loh. Ide bikin bakpao ini juga sebenarnya datang pas lagi beres-beres gudang, ternyata ada kukusan yang udah butut. Ya, daripada nganggur mendingan kita pakai aja lah ya. Jangan lupa siapin juga bumbu ngohyongnya supaya nanti pas masak nggak riweuh cari gunting. Oke, semuanya siap, kita langsung aja menuju ke kompor dan katel. Nyalain kompornya, ya iyalah. Terus kita kasih sedikit minyak goreng dan dipanasin dulu sebentar. Kalau minyaknya udah lumayan panas, boleh langsung dimasukin bawang merah sama bawang putih. Tumis sebentar sampai keluar aroma harumnya. Apinya nggak usah terlalu besar supaya bawangnya nggak cepet hangus. Kalau udah harum, kita boleh langsung masukin daging ayam cincangnya. Langsung diaduk-aduk supaya terpisah. Kalau warna daging ayamnya udah berubah putih kayak gini, kita boleh langsung bumbuin dengan garam, kurang lebih 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, dan cukup banyak kecap manis, karena biasanya isian bakpao rasanya kan cenderung manis. Aduk-aduk lagi sampai semuanya kecampur rata. Jangan lupa tambahin juga merica. Di sini merica nggak dimasukin barengan sama garam karena lupa. Terakhir kita boleh tambahin seujung sendok teh bumbu ngohyong dan maizena. Maizena ini fungsinya untuk merekatkan dagingnya. Jadi kalau kita biasa beli bakpao terus dagingnya ndablek kayak gitu, ya tinggal ditambahin aja maizenanya. Tapi di sini saya mau bikinnya yang gak dablek-dablek amat, jadi masih agak-agak terurai gitu. Kayak gini hasilnya kira-kira kalau udah matang. Pindahin ke mangkuk lain, terus kita sisihkan dulu sambil nunggu dingin. Sambil nunggu dagingnya dingin, kita mulai bikin bakpaonya. Untuk adonan bakpaonya, supaya hasilnya lebih lembut, jadi kita bikin adonan biang atau starternya dulu. Bahannya 10 gram ragi instan, 250 gram tepung terigu protein sedang, dan 150 ml air. Caranya gampang, tinggal kita satuin aja semua bahannya, terus kita uleni sampai, nggak usah sampai kali sih, sampai nyatu aja semuanya. Pertama-tama satuin dulu semua bahannya pakai spatula kayu kayak gini. Soalnya kalau langsung pakai tangan nanti malah nempel semua ke tangan. Aduh, itu motor berisik amat. Selanjutnya kita boleh uleni pakai tangan kayak gini caranya. Sampai semuanya nyatu kayak gini, cukup gini aja, nggak usah sampai kalis, terus kita resting selama kurang lebih 20 menit. Jangan lupa ditutup pakai plastik atau serbet. Ini hasilnya setelah di resting selama 20 menit. Dan ini adalah bahan lainnya yang bakal kita satuin dan dimixer sama adonan biang tadi.
125 gram tepung terigu protein sedang, 100 gram gula pasir, kurang lebih 1 sendok teh baking powder, 1 sendok makan mentega putih atau sekitar 20 gram, 5 gram garam, dan 50 ml air. Masukin semua bahan kecuali garam sama mentega putih ke dalam mixer. Adonan biang, tepung terigu, gula pasir, dan air. Seperti biasa untuk air jangan langsung dimasukin semua, sisain aja sedikit. Nanti kalau dirasa adonannya terlalu kering baru boleh dimasukin sisanya. Mixer semuanya sampai kurang lebih setengah kalis. Kalau udah setengah kalis kayak gini, boleh dimasukin garam sama mentega putihnya. Tapi bang, saya nggak punya mixer kayak gitu. Kalau nggak ada mixer, bisa diuleni manual pakai tangan. Tapi pakai tangan kan pagal. Kalau pegel dibantu pakai kaki. Pakai kaki kan jorok. Ini mau bikin bapak mau ngajak berantem sih? Adonannya udah kalis, ciri-cirinya bisa ditarik-tarik sampai jadi transparan kayak gini. Oke, udah sip. Sekarang kita tinggal angkat dari mixernya. Jangan angkat mixernya, berat. Berikutnya kita tinggal mengistirahatkan adonannya, tapi jangan lupa dengan ritual bulet-bulet. Istirahatkan adonan selama kurang lebih 20 menit dan ditutup pakai plastik. Akhirnya nemu juga nih plastik. Ternyata 15 menit. Setelah 15 menit adonannya udah ngembang dan sekarang kita kempesin lagi, terus kita timbang masing-masing 50 gram. Untuk gramasinya suka-suka aja ya, jadi nggak harus 50 gram. Kalau mau bakpaunya lebih besar boleh 100 gram, 150, 200 kilo. Untuk gramasi 50 gram ternyata totalnya jadi 13 pieces. Kalau udah tinggal kita bulat-bulat lagi supaya rapi, terus kita tutup lagi pakai plastik dan di resting lagi selama kurang lebih 5 menit. Ternyata 10 menit. Sesudah resting, berikutnya kita tinggal isi bakpaunya. Ini adalah daging yang pertama kita buat dan udah dingin. Jangan lupa juga siapin kertas roti yang udah digunting kotak-kotak kayak gini untuk bagian alasnya. Untuk ngisi bakpaunya, pertama-tama kita ceper-ceper adonannya di telapak tangan kayak gini. Jangan lupa cuci tangan dulu ya. Tadi udah cuci belum ya? Tarik-tarik sedikit pinggirnya. Terus kita masukin isiannya kurang lebih 1 sendok makan atau disesuaikan aja sama besar adonan yang kita timbang tadi. Usahakan isiannya ini ada di tengah. Terus kita tahan pakai jempol sebelah kiri, sementara jari sebelah kanan ditarik-tarik, dicubit-cubit sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi tertutup. Kalau udah tertutup, tinggal kita cubit-cubit untuk memastikan bagian yang sambungannya itu nggak terbuka. Terus kita balikin dan kita simpan di atas kertas kayak gini. Jadilah. Supaya lebih jelas, kita ulangi lagi ya. Pertama-tama, kita ceper-ceper adonannya, sedikit ditarik-tarik di atas telapak tangan. Jangan terlalu tipis karena nanti malah sobek. Terus, masukin isiannya kurang lebih 1 sendok makan dan usahakan ada di tengah. Tahan isiannya dengan jari jempol sebelah kiri, terus langsung kita ngerti kan maksudnya? Satuin bagian ujungnya, terus kita cubit-cubit sedikit supaya sambungannya nggak lepas. Dan kita tinggal simpan di atas kertas roti. Kalau udah semuanya, tinggal kita resting lagi, ditutup pakai plastik yang kecil tadi karena tempatnya kurang dan sisa satu, jadi satunya ditutup pakai mangkok. Istirahatkan selama 20 menit. Jangan kelamaan, soalnya kalau overproof nanti pas dikukus malah jadi ceper dan kempes.
Sementara itu kita panasin dulu kukusannya. Kalau panasnya udah cukup, tinggal kita masukin adonan bakpao tadi. Sekadar saran, kalau beli kukusan usahakan beli yang bentuknya kotak, jangan yang bundar kayak gini ya. Isinya nggak bisa banyak. Kalau udah masuk ke dalam kukusan, tinggal kita tutup dan dikukus selama kurang lebih 8-10 menit. Oh ya, apinya pakai api kecil aja ya. Sudah 8 menit, dibuka tutupnya, terus dikeluarin dulu uap panasnya, supaya tangan kita nggak kepanasan, terus boleh kita ambil. Dan inilah hasilnya bakpao buatan sendiri, bakpao rumahan. Bakpao, bakpao. Adonannya lembut, kulitnya mulus, dan nggak kempes. Mantap kan? Berikutnya, kita boleh langsung masukin kloter yang berikutnya. Kalau ngukusnya ngantri kayak gini, nanti yang bagian terakhir kira-kira bakalan overproof nggak sih? Ya mungkin, tapi kan karena ngukusnya cuma 8 menit, moga-moga aja enggak lah ya. Udah matang langsung kita pindah. Inilah hasilnya bakpao ayam murahan. Rumahan maksudnya. Paling enak dinikmati pas lagi hangat bareng kopi atau teh. Hasilnya, bakpaonya ringan, kulitnya mulus, nggak kempes, dan dalamnya juga lembut, mantap. Oke, sampai sini dulu aja videonya. Selamat mencoba, sampai berjumpa di video-video lain dengan resep-resep yang lainnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa follow juga Instagramnya di sini.